Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho ditembak Star Fragment oleh Apostle Itarim. Suho yang diambang kematian memutuskan untuk menerima kelas advancement dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Di dalam kelas Gate, Suho dipaksa melawan dirinya saat tutorial dan dirinya saat masih kecil. Cerita berlanjut di Shadow Dungeon. Semua rekannya khawatir tentang Suho yang belum juga kembali dari Gate Class. Beru terbang tak karuan. Amut bilang, Beru marah saja tidak akan mengembalikan Mona kecil. Beru kesal, dasar kadal berdarah dingin. Bagaimana bisa kau menyuruhku tetap tenang saat kita tidak tahu bagaimana keadaan Mona kecil? Beru menangis, Mona kecil. Beru sangat khawatir sampai tidak bisa tidur. Esil bilang, aku mengerti kenapa Beru bertingkah seperti itu. Sudah 2 minggu sejak Mona kecil memasuki gate itu. Bukankah kau terlalu tenang, Amut? Bukankah kita ini rekannya? Amut menjawab, apa kalian sungguh menganggap Mona kecil begitu? Aku paham karena kalian selalu membandingkannya dengan Shadow Monarch. Tapi aku tidak pernah bertemu dengan Shadow Monarch sebelumnya. Tapi Monarch kecil yang aku kenal adalah orang yang tidak akan pernah berpikir untuk menyerah. Bahkan ketika tulangnya patah dan dagingnya tercabik-cabik, dia selalu dipaksa menuju batasan mental dan fisiknya. Tidak peduli trial apa yang ia hadapi, aku yakin dia bisa melaluinya. Esil berkata, kau benar. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah mempercayai Monarch kecil. Cerita berpindah di dalam Gate Class. Suho sudah mengalami puluhan kematian sampai ia bisa menggambar peta labirin dengan luas. Suho terus berpikir menemukan cara menyelesaikannya. Suho beranjak dan mulai menyusuri kembali labirin dungeon. Di lorong ruangan ia bertemu dengan Suho tutorial. Suho siap memberi pukulan. Apa kau kira aku akan terus mati untuk selamanya? Tapi dengan satu gerakan, Suho tutorial mengalahkannya. Di lain waktu, Suho melompat dan siap memberi tendangan melawan Suho kecil. Tapi lagi-lagi, dengan mudah tubuhnya dihancurkan. Suho terus berpikir, aku tak bisa menghitung berapa kali aku telah mati. Puluhan bahkan mungkin ratusan. Tapi melalui kematian berulang ini, aku menyadari sesuatu. Aku bisa melihat status window mereka. Diriku versi bayi yang membunuh orang dengan telekinesis. Dia tidak memiliki player level, tapi skill roll authority-nya di level maksimal. Sedangkan diriku versi tutorial menghancurkan semua yang disentuhnya. Sung Suho tutorial memiliki kelas Soul Strike. Aku masih belum pergi jauh untuk memetakan lebih banyak bagian dari labirin ini. Suho bergerak, tapi mati lagi. Begitu sampai ia tak bisa menghitung kematiannya. Sekarang Suho mulai terbiasa. Selagi aku terus mati dan mati, aku merasakan diriku mulai mati rasa terhadap rasa takut. Tentu perasaan ini hanya bisa diterapkan di sini. Aku tak boleh meremehkan kematian. Itulah alasanku harus bertarung sekuat tenaga untuk selamat. Kematian berulang-ulang berarti percobaan yang berulang-ulang. Dan melalui trial ini, aku bisa merasakan diriku bertambah kuat. Di ruangan respawn, Suho pada akhirnya hampir bisa memetakan seluruh ruangan dan lorong di labirin. Ini dia tempat yang belum aku datangi. Jika ada pintu di sana, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan kelas ini adalah mengalahkan mereka berdua. Suho mulai keluar dan menuju ruangan tersebut. Suho heran. Setelah aku pikir-pikir, aku semakin cepat bertemu dengan mereka. Lihat, mereka muncul lagi. Di hadapannya Suho kecil melayang dengan mainannya. Sialan, seakan-akan mereka sengaja berusaha menghalangiku pergi ke arah sana. Suho berlari. Sejenak ia berpikir, rule authority itu menggunakan tangan tak terlihat. Bagaimana jika aku menggunakannya untuk mengelilingi sekitarku?
Suho kecil menyerang. Sekarang Suho bisa merasakan serangan itu. Suho langsung melompat dan dengan cepat menutup penglihatannya dengan jaket. Benar, jalan sebelah kiri itu tempat yang belum pernah aku raih. Suho dengan cepat lari menuju ke sana. Kemudian ia melihat sebuah pintu. Sesuai perkiraanku, ada hal lain selain mereka, entitas yang harus kukalahkan. Suho mendadak merasakan sesuatu dari belakang. Suho tutorial dengan pergerakannya mengejar. Aku harus masuk ke dalam sekarang. Jika tidak, Soul Striker akan datang kemari. Maka matilah aku. Suho tutorial sudah berada di hadapan Suho yang berada persis di depan pintu. Dengan kecepatannya Suho tutorial melesat maju. Suho segera membuka pintu. Bersamaan dengan ia menutup pintu, Soul Striker tak bisa meraihnya. Suho ketakutan setengah mati. Akhirnya berhasil. Benar, mereka tidak bisa masuk ke dalam sini. Akhirnya aku berhasil menjauh dari mereka. Tapi ini belum berakhir. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa entitas yang akan kukalahkan di sini. Berdasarkan situasi sejauh ini, ada kemungkinan ini diriku versi di masa lalu atau yang lainnya. Petunjuk mengarah kepada tutorial awal, dan jika bukan keduanya, aku tak tahu siapa yang akan kuhadapi. Suho menengok ke belakang dan kaget melihat sosok di belakangnya yang membawa 2 pedang. Suho melihat dirinya di masa kini. Dalam hatinya Suho berpikir, jadi sekarang aku menghadapi diriku di versi 2 pedang. Suho tutorial dan Suho kecil adalah diriku di masa lalu, dan senjata yang dia pakai adalah Rakan Feng. Dan itu Vulcan Horn tipe pedang. Apa mungkin itu diriku yang glitch? Mari periksa statusnya. Suho melihat status window, kemudian ia tersenyum. Akhirnya lawan yang pantas telah muncul. Tanpa ragu Suho langsung memberi tendangan. Suho glitch menahan itu dengan pedangnya. Suho berpikir, setelah aku melihat status window-nya, aku yakin bisa menang melawannya, terutama perbedaan strength yang jauh. Sung Suho level 32, strength 75. Sung Suho level 40, strength 128. Tapi kemudian di hadapannya Suho glitch menggunakan skill. Menggunakan skill Iron Body Teknik, attack dan defense player ditingkatkan. Menggunakan skill Wind of the Prior, movement speed dan attack speed ditingkatkan. Menggunakan skill Giant Armor, defense ditingkatkan. Suho sontak kaget, itu Iron Body Teknik milik Amut. Dan berapa banyak buff yang dia gunakan sekarang? Suho glitch datang menyerang. Tebasan-tebasan cepat diberikan menggunakan skill Storm Slash. Suho bisa menghindari setiap arah serangannya. Suho mengeluarkan dagger rakasa. Untung saja aku menyimpan ini. Jika tidak, senjataku pasti sudah hancur. Storm Slash. Keduanya beradu kekuatan angin. Suho terkena goresan. Bersamaan dengan itu Suho teringat pertarungannya dengan Broccoli. Ingatan apa ini? Bukankah ini dari saat aku mengalahkan Broccoli? Apa ini serangan psikis? Suho sedikit goyah, tapi masih bisa menahan serangan. 1 goresan Suho terima. Ia lalu melihat dirinya bersama baik Miho. Ingatan lain yang bukan milikku. Jadi semakin banyak serangan yang aku terima, semakin aku terkena psikis attack. Suho menjaga jarak. Suho glitch berkata, bangkitlah. Bayangannya langsung menyebar ke depan. Dari bayangan itu muncul prajurit bayangan. Suho melawan prajurit bayangan. Ia tak mengenalinya. Quest kenaik grade. Suho berhasil menghindar. Dengan bayangannya Suho glitch menyerang bersamaan. Suho mulai kewalahan menghadapi kombinasi serangan mereka berdua. Gila, dia mensummon prajurit bayangan dari kekosongan. Padahal levelnya hanya 32. Tapi dia sudah memiliki shadow storage. Semakin kami bertarung, semakin aku mengerti ingatan di kepalaku. Dia adalah diriku di versi dunia lain. Di dunia itu ada Beru, ada Esil, Grey dan bahkan Amut.
dan akulah orang yang menyelesaikan semuanya dengan lancar di antara mereka berdua. Sistem memberikan trial yang disesuaikan dengan situasinya, dan dengan melaluinya aku akan bertambah kuat. Aku tidak tahu apakah Percy yang menciptakan di sini karena glitch atau apa. Suho kewalahan. Prajurit bayangan memutar tangannya menjadi tombak. Suho menahan serangan itu dengan tangannya. Sialan, kenapa aku selalu diberikan trial yang nyaris mustahil untuk dijalani? Kenapa aku harus selalu dipaksa menembus batasku? Tidak pernah ada trial yang bisa dilalui dengan mudah. Suho glitch siap menyerang dari belakang. Dan kali ini juga musuh yang tidak masuk akal. Aku harus mati ratusan kali. Dan yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba prajurit bayangan merasakan sesuatu. Suho glitch siap menebas. Suho menyerap prajurit bayangan untuk dijadikan shadow morphing. Suho berkata, yang aku sadari dalam kematian itu ada keputusasaan, tapi duduk dan menyerah tidak pernah membuat situasi jadi lebih baik. Suho menahan tebasan pedang dengan gauntlet bayangan yang menyelimuti tangannya. Suho memberi satu pukulan keras. Ini bukan soal apakah sistemnya glitch atau tidak. Dari awal, aku salah menggunakan sistem. Bukan sistem yang mengembangkanku. Akulah orang yang menggunakan sistem. Suho glitch memutar pedang dan datang menyerang. Suho berhasil menghindar, berpijak dengan tangan, dan merubah shadow morphing menjadi armor di kakinya. Sekarang aku tidak akan mengikuti jalan yang ditunjuk oleh sistem. Masa depanku berdasarkan keputusanku sendiri. Suho memberi satu tendangan keras. Suho mengambil ancang-ancang lalu melesat maju. Suho mengumpulkan kekuatan di kepalan tangannya. Satu hantaman keras diberikan. Sebuah ledakan terjadi. Hingga pada akhirnya Suho berhasil memenangkan pertarungan. Notif dari sistem muncul, kalahkan entitas within the door. Player telah menyelesaikan kelas advancement quest. Titel One Wu Overcame Adversity didapatkan. Titel diberikan kepada mereka yang telah melalui kesulitan besar. Status Anda akan meningkat berdasarkan healing point yang berkurang. Menganalisa tindakan player untuk memberikan kelas yang sesuai. Player berdiri tegak dan bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat. Player menjalani ratusan kematian tanpa mental yang hancur. Dalam situasi di mana tidak ada ruang untuk berkembang, player meraih perkembangan psikologis melebihi perkembangan fisik. Kreativitas Anda membuat Anda bisa menemui solusi positif bahkan dalam krisis. Dengan tekad Anda yang tidak tergoyahkan, membantu semua orang meraih akhir bersama-sama, Anda akan diberikan satu dari 3 kelas berbeda. Suho mendapatkan 3 pilihan kelas. Kelas pertama, Heir of the Shadow. Jika Anda memilih kelas ini, sistem akan memandu Anda di jalan untuk menjadi Heir of Shadow. Kelas kedua, Soul Striker. Berdasarkan data lampau, sistem memberikan player hidden class Soul Striker. Status lampau tidak akan dikembalikan. Shadow skill akan dihapus. Selanjutnya kelas 3 tanda tanya, kelas yang direkomendasikan berdasarkan try player. Kelas ini akan menjadi hidden class berdasarkan pada pencapaian quest Anda. Shadow skill akan dihapus. Suho sejenak berpikir, satu jalan tidak merubah hal apapun, satu jalan kembali ke masa lalu, dan satu lagi adalah mempertaruhkan semuanya untuk menjelajahi hal yang tidak aku ketahui. Suho marah. Apa kau bercanda? Aku mati ratusan kali lebih dari yang bisa aku hitung. Dan hadiah untuk menyelesaikan ini hanya satu pilihan. Berikan aku semuanya. Suho memaksa sistem untuk memberikan dia semua kelas. Hingga pada akhirnya cahaya terang muncul. Kelas advancement selesai. Sementara itu di Shadow Dungeon, Beru masih khawatir. Esil bilang, ini sudah 3 minggu dan dia tetap tidak ada kabar. Amut menjawab, aku rasa kita tidak pernah selama ini tidak mendapatkan kabar darinya. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Di sela pembicaraan, Gray melihat sesuatu. Sebuah gate muncul di hadapan mereka. Suho keluar dari dalam gate. Ia berkata, sepertinya kalian baik-baik saja. Lama tidak bertemu.
Semuanya terharu melihat kedatangan Suho, Mona kecil. Sementara itu di Jin Shop, Jinho sedang ngobrol dengan Wo Jinchul. Apa masih tidak ada kabar soal Suho? Jinchul menjawab, aku minta maaf, tapi tidak ada satupun rumor yang mencapai asosiasi mengenai orang yang mirip dengan Suho. Saat ini suasana di asosiasi sedang tidak bagus. Orang-orang mulai percaya kalau Suho yang membunuh Lee Min Sung. Jinho sedikit marah, mustahil Suho membunuh orang. Jinchul menjawab, aku juga tidak merasa kalau Suho akan melakukannya. Ini pasti berkaitan dengan para penjajah yang Anda katakan waktu itu soal para apostli Itarim. Jinho berkata, di dunia sebelumnya aku tidak melakukan apapun untuk Hyung yang bertarung sendirian. Setidaknya aku tak akan membiarkan Suho bertarung sendirian lagi. Tak lama telepon Jinchul berbunyi. Sudah berapa kali asosiasi Hunter mengalami situasi ini? Terjadi dungeon break lainnya. Para monster keluar dari dalam dungeon. Para Hunter terlihat bertarung sekuat tenaga melawan mereka. Seorang player yang dulunya satu party dengan Suho untuk melengkapi jumlah raid terlihat di sana. Kenapa terjadi dungeon break di pusat kota? Apa yang dilakukan oleh guild yang telah ditunjuk? Sang apostli memperhatikan suasana. Membosankan. Jika kau mau masuk ke dalam inti asosiasi Hunter, kamu membutuhkan hasil. Semakin parah kerusakannya, semakin besar beritanya, maka performanya akan lebih bagus. Aku sudah mempelajari itu sebelumnya. Manusia adalah spesies yang aneh. Mereka hanya mengingat orang yang masuk ke judul berita, tapi melupakan nama Hunter yang maju duluan dan menyelamatkan banyak nyawa. Di tengah kericuhan, satu orang Hunter berhasil melukai monster. Semuanya bersembunyi di belakangku. Hunter lain lega. Kita selamat. Itu Hunter Rengbe Huang Jae-hyung. Apostli yang melihat itu menggerakkan jarinya. Ada Rengbe rupanya, serangga kecil yang menyebalkan muncul. Aku butuh adegan ini untuk bersinar. Kemudian monster itu dipengaruhi oleh Star Fragment. Satu serangan monster tak bisa dihindari oleh Huang. Apa ini? Magic powernya baru saja melonjak naik. Para monster datang menyerangnya bersamaan. Huang dihabisi dengan brutal. Hunter lainnya kini panik. Sialan, aku beruntung mendapatkan uang tambahan dan bisa memulihkan kakiku. Aku juga membeli perlengkapan baru. Aku kira aku bisa menjadi Hunter yang berguna. Apa aku gegabah sebagai Hunter Rengde mengalahkan seorang beast? 3 monster siap menyerang. Hunter itu lalu pasrah. Tapi kemudian sebuah pergerakan datang dari belakang dan langsung melawan para monster. Satu serangannya menghabisi 3 monster sekaligus. Suho datang memasuki pertarungan dengan memakai topeng hitamnya. Hunter di belakangnya ingat, tunggu, dia si pemuda topeng hitam yang melakukan solo raid waktu itu. Aku dengar dia hanyalah rank E, tapi dia mengalahkan beast seakan itu bukan hal besar. Suho dalam hatinya bilang, ini kesempatan sempurna untuk mencoba skill yang aku dapatkan dari kelas advancement. Bangkitlah. Suho mengekstrak bayangan monster, tapi kali ini bayangan yang diekstrak tidak dijadikan prajurit, melainkan menjadi sebuah equipment. Para Hunter di sana bingung, apa ini? Ada Black Gear yang muncul tiba-tiba. Beru bilang, Mona kecil Anda mendapatkan kemampuan untuk menerapkan Shadow Form Transformation ke orang lainnya juga. Suho menjawab, skill ini bukan Shadow Form Transformation, ini menjadikan bayangan sebuah item. Shadow Naga Warrior Glaive Creation, Shadow Naga Warrior Breast, Shadow Naga Warrior Sword. Beru dalam hatinya bilang, Anda bisa menciptakan item dengan menggunakan prajurit bayangan. Bahkan raja kami tidak menggunakan kekuatan seperti itu. Rupanya ini hasil dari kelas advancement Mona kecil. Ini kekuatan seorang irregular White Shadow. Suho membuka topengnya dan bilang, jika kalian masih mau bertarung, apa kalian mau meminjamkan kekuatannya?
Apostli melihat itu dari jauh. Akhirnya kau menunjukkan dirimu sendiri. Itu kekuatan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kau sudah menjadi hal lain. Sung Suho, jadi dia tidak pernah bertarung sendirian. Sung Suho level 42, kelas Irregular White Shadow. Titel Wonwoo Overcame Adversity. Skill Shadow Creation level 1, kelas Exclusive Skill, memanipulasi bayangan untuk menciptakan benda berdasarkan bayangan player. Creation Option, 1 Shadow Item, 2 belum diketahui. Shadow yang digunakan untuk creation tidak dapat kembali menjadi prajurit. Di sisi lain di daerah India, di markas Guild Asura, terjadi keributan. Rio dan bawahannya dihajar seseorang. Rio dalam hatinya bilang, "Suho, maaf, aku tidak mau membalas kebaikanmu seperti ini." Seseorang yang menghajar mereka berkata, "Jadi bajingan yang membunuh orang kita ada di Korea. Aku akan pergi ke sana. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang menyentuh apa yang merupakan kepemilikanku." Sementara itu di tempat yang berbeda di langit yang cerah, tiba-tiba Gate muncul. Terlihat seorang wanita dari kepulan asap bersama dengan sesosok naga yang mungkin kita bisa prediksi itu adalah Chahae-in dan Kaisel. Dan season 1 dari serial ini sudah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita ini. Admin pamit dan sampai jumpa di season 2.